Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Pisces, kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu sama si dia untuk kita cari tahu ya kira-kiranya bagaimana sih cerita kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari kasih tahu sama kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti ya hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamunya mampu untuk bijaksana ketika mendengar yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung ini dia ada energi dari King of Wands, kemudian di situ ada energi dari Eight of Swords. Berikutnya ada energi dari Three of Swords, kemudian ada di situ, berikutnya ada di situ, kemudiannya ada di sini ya, kemudiannya ada di sini, berikutnya ada di sini, kemudiannya ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Oh ini pasangannya kamu beneran lagi galau berat ini ya, galau berat gitu loh. Bahkan mungkin kalau boleh dikatakan stres dia nih, perkara urusan cinta sama kamunya gitu. Karena hubungan asmara dengan kamu bikin dia itu tuh jadi kayak disasar ya, disasar dengan rasa takut, kecewa, sedih, marah, tak berdaya, rendah diri. Ngeri nih yang menyerang dia, ngeri. Bawaan itu tuh kalau bisa maunya nangis aja gitu ya, bisa-bisa dia nggak berfungsi ngapa-ngapain gitu loh, berhenti dia berfungsi ya, maunya itu tuh kunci diri di kamar sambil baring rebah gitu loh. Karena bisa-bisa di sini tuh kayak nggak berdaya ya, mau ke toilet aja gitu ya, walaupun ini pipis udah sesek nih, maaf ya Mario agak-agak gimana gitu ya walaupun pipis udah sesek, mau bangkit berdiri ya harus menyeret tubuh ini, saking kayak nggak ada tenaganya gitu loh. Habis soalnya energinya dia ke perasaannya, ke pikirannya ya, disedot oleh hal-hal yang negatif. Kamu nggak cinta sama dia, kamu nggak sayang sama dia, kamu ngejahatin dia, kamu nggak peduli, kamu tinggalin dia, alah macem-macem itu. Bagaimana aku kalau tanpa Pisces? Gitu tuh modelnya. Akan seperti apa hidupnya aku kalau aku ini nggak dicintai oleh Pisces? Gitu ya. Kalau kamu nggak chatting dia, nyari, nunggu, cemas. Kenapa kamu belum chatting? Kenapa kamu belum nelfon? Kalau kamu nggak datang jumpain dia, kemana kamu? Apa kamu udah jumpain orang? Gitu itu dianya. Negatif aja pikirannya dia tentang keadaan hubungan ini. Gitu loh. Kamu pasti nggak bahagia sama dia. Kamu pasti nggak cinta sama dia. Bisa gitu. Kreatif ini imajinasinya dia ya, untuk menciptakan skenario horor dalam kepalanya gitu loh. Soalnya seseorang ini tuh udah kayak melekat ini sama kamu ya Pisces, melekat dia nih, seolah-olah hidupnya dia itu tuh tidak akan bisa hidup ya, tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak didampingi oleh kamu. Kalau kamu gak ada itu tuh aduh, rasanya kayak kehilangan, ditinggal mati oleh seseorang, kira-kira gitu. Sakit banget ya kalau ngerasa ditinggal mati sama seseorang ya, kira-kira gitulah griefnya dia. Padahal kamu ada gitu ya, padahal kamu ada, kamu gak kemana-mana gitu loh ya. Tapi ya kayak rasa kehilangan itu tuh sangat mengganggu bagi si pasangannya kamu ini gitu loh ya. Dan yang ianya drama demi drama itu tuh akan bikin dia makin sesek, drama dalam kepalanya loh ya, drama dalam kepalanya gitu loh. Kayaknya dia ini tuh sedang tidak mampu ya mengendalikan diri dia sendiri, sehingga terlarutlah dia kepada sesuatu yang imajinatif ya, imajinatif.
tidak kalau dia mengimajinasikan yang indah-indah ya, yang menyenangkan, yang asik gitu. Tapi ini justru sebaliknya di sana kalau melihat. Justru sebaliknya gitu loh. Kalau bisa maunya dia kamu ada, tetap ada, dan selalu ada dalam setiap detik hidupnya dia. Ini ya untuk sementara waktu ini setidaknya. Gitu loh. Kamu jangan kemana-mana, kamu duduk aja udah di sebelahnya dia. Gitu. Kamu mau kemana-mana bawa dia. Gitu. Jangan dia ditinggal. Gitu loh. Melekat, gimana itu kalau orang melekat? Sama seperti kebutuhannya kita manusia ini untuk bisa hidup itu tuh kan menghirup oksigen ya. Sekarang ini dia itu tuh menjadikan kamu selayaknya oksigen. Sesek hidup itu. Kalau tanpa kamu. Gitu. Ya, jadi sudah ekstrim lah ini si pasangannya kamu ini tuh akan kemelekatannya kepada dirimu ya, akan kebutuhannya dia kepada dirimu gitu. Kamu gak macam-macam, kamu gak aneh-aneh, tapi dianggap sama si dia kamu sudah aneh-aneh nih di luar sana gitu loh ya. Walaupun kamu ada, tapi rasa-rasanya kamu seperti tidak ada. Bisa begitu meleset dia punya ini ya, dia punya gambaran ya tentang keberadaannya kamu, meleset total gitu loh. Bawaan itu tuh kangen terus sama kamu, kayak orang tumbenan jatuh cinta gitu loh. Tumbenan jatuh cinta, gimana tuh kalau orang tumbenan jatuh cinta ya kan? Jadinya itu tuh kebutuhan tuh berlebih-lebihan, bisa di sana, gitu loh. Apalagi memang ketika dari dalam dirinya dia sudah punya pikiran negatif sama kamu. Nah jadi ketika menilai kamu dalam dunia nyata ini, itu tuh juga akan dicari-carikan tanpa sadar ini ya, tanpa sadar akan dia cari-carikan itu tuh kenegatifan tentang dirimu gitu loh, tentang keadaan kalian gitu. Misalnya kalau kamu pegang handphone ini ya, padahal kamu pegang handphone di depan dia, tapi langsung itu tuh udah nih kamu bakalan udah chatting-chattingan ini sama cowok lain atau sama cewek lain gitu dia tuh. Kalau kamu diem gitu ya, mungkin kamu mikir apa gitu ya, yang kamu pikirkan itu tuh tentang mengapa ya bunga mawar itu tuh ndak ada yang warnanya kenapa ya langit ini nggak warna hijau misalnya gitu ya. Kenapa sih langit ini harus warna biru? Kenapa warnanya nggak selalu warna-warni? Mungkin kamu mikirnya ngelantur kayak gitu ya. Tapi bisa itu si pasangannya kamu mikir apa nih? Kamu mikirin mantannya kamu. Kamu mikirin mau ninggalin dia nih. Kamu nggak seneng nih sama dia. Apa dia bau nih? Apa dia lagi nggak cantik di matanya kamu? Apa dia lagi nggak gagah di matanya kamu? Bisa gitu tuh dia. Ya, padahal kamu mikirin kenapa ya langit ini nggak warna-warni, ngelantur gitu ya, konyol gitu kamu kan. Tapi udah ngeri bagi dia tuh, mikirin apa kamu di sana. Udah gitu aja model bebeknya kamu untuk di saat-saat ini. Mari lihat ya. Bolak-balik ini tuh bilang, aku nggak kuat kayak gini. Tapi kayak merasa tak berdaya ya untuk keluar dari situasi yang membuat tertekan seperti ini. Gitu loh. Jadi mari lihat kayak beneran ada nih terganggu ya jiwanya si pasangannya kamu ini. Terganggu betul. Gitu loh. Udah tanda petik udah gila ya. Hanya saja ya dia nggak muter keliling. Gitu. Ya, sebentar ya. Sebentar ambil paket dulu. Ya Pak, terima kasih.
Demikian itu ya. Hanya saja dia nggak muter keliling ngais-ngais tong sampah. Udah gitu aja. Bedanya ya sama orang yang jalan-jalan nggak karu-karuan di pinggir jalan sana ya. Gitu. Depresi, stres gitu ya. Ini tuh kayak mencekamnya dia itu tuh terasa nyata. Padahal bisa hanya ilusi semata. Gitu loh. Jadi mari lihat, kayaknya kamu butuh nih kasih perhatian ekstra ya untuk pasangannya kamu ini. Berbaik hati lah ya kalau boleh. Kalau boleh mari sarankan sama kamu, berbaik hatilah ke dia. Gitu loh. Mungkin dalam pikiranmu nggak masuk akal kondisi keadaannya dia. Tapi nyalakan aja lah dulu empati simpatinya kamu. Gitu loh. Saking cintanya sama kamu, saking kuatnya egonya dia untuk mencintai kamu, gitu loh. Jadi takut ditinggal, takut ditiadakan, gitu, ya. Jangan marah-marah sama dia, gitu ya. Jangan menganggap dia aneh, gitu. Karena memang ada beberapa orang ya punya daya tahan menghadapi imajinasi pikirannya dia itu tuh rendah, gitu ya. Ada orang yang memang tingkat depresinya itu tuh tinggi, gitu. Dan dialah salah satunya, gitu loh. Ini pengen bener-bener disayang sama kamu, dikasih rasa aman oleh kamu, gitu loh. Dikasih dia rasa aman, dikasih tahu dia bahwa semua baik-baik saja kok, gitu loh. Jadi misalnya selama ini tuh kamu bukan tipe yang romantis ya. Katakan kamu gak pernah atau kamu sangat jarang bilang kalau kamunya itu tuh sayang dia, cinta sama dia. Ya. Sekarang ini tuh kalau boleh ya, kamu maulah bermurah hati. Aku sayang kamu, Beb. Aku cinta sama kamu. Gitu. Supaya itu tuh bisa membantu dia ya. Walaupun barang sedikit tapi bikin dia tenang. Gitu loh. Kamu gak mesti harus bawain dia bertangkai-tangkai bunga mawar gitu ya. Gak perlu. Gitu loh. Tapi lakukan aja hal-hal yang simple yang bisa membuat dia ini, rasa stresnya dia itu tuh agaknya bisa lebih ringan gitu loh. Kalau kebetulan kalian berdua ini tuh sudah suami istri, boleh ya ajak dia ketemu sama psikolog, psikiater gitu. Nampaknya psikiater ini ya sudah butuh dia ini tuh mendapatkan ini tuh obat untuk bikin tenang ya. Di sana. Bantu dia, kasihan soalnya, bantu dia. Gitu. Apalagi kalau kalian dalam rumah tangga sudah ada anak-anak ya. Nanti dia tidak bisa berfungsi dengan baik sebagaimana seharusnya seorang istri, suami, menjadi ibu, bapak bagi rumah tangga ini. Nanti kamu juga yang repot sendiri gitu loh. Ya. Nah sana. Memang kalau untuk kesehatan mental itu tuh penting banget. Hanya saja kita di Asia ini ya tidak begitu tinggi kesadaran akan kesehatan mental. Gitu loh. Pada banyak gangguan mentalnya nih kita. Kalau mau jujur gitu ya, kalau mau jujur. Nggak sehat ini tuh mental manusia di muka bumi ini. Setidaknya kalau Mari rasa ya, memang Mari belum pernah membuat ini ya, mengumpulkan data ya secara klinis gitu. Tapi kalau menurut Mari nampaknya 70% manusia di muka bumi ini pesakitannya nih. Hanya saja kita nggak mau ke rumah sakit jiwa gitu ya. Di sana. Betul. Jadi tolong bantu dia ya, bermurah hatilah. Gitu. Karena ini tuh sesuatu yang nyata, seolah-olah yang nyata dia alami gitu loh.
kengerian demi kengerian ini di sana ya. Kalau dia bawaan itu tuh kemerungsung aja sama kamu ya, marah-marah misalnya sama kamu, itu tuh dia sedang coba untuk memproyeksikan apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya dia, dalam pikirannya dia, dalam perasaannya dia, gitu loh. Kalau kita nggak paham tentang menghadapi orang yang sedang stres, bawaannya kita tuh ngamuk juga itu. Kayak kita bisa terganggu ya. Terganggu tuh. Nah di sana. Jadi nampaknya butuh banyak komunikasi juga kamu sama dia. Ya, jika memungkinkan ya kontak fisik. Berpelukan gitu ya. Kalau kalian suami istri tidak begitu sering ya berpelukan gitu ya. Nah, sering-seringlah peluk dia untuk saat-saat ini ya. Itu nanti akan bikin saraf-sarafnya agaknya lebih rileks. Gitu loh. Ini orang tak pernah berencana untuk menyakiti kamu, tidak pernah. Gitu loh. Tapi ya tadi, karena ketidakstabilan pikirannya dia, jiwanya dia lah katakan gitu ya. Jadi bisa dia seperti terlihat mancing-mancing keributan, mancing-mancing masalah gitu loh. Nah, di situ ya. Jadi kalau dia chatting kamu, enggak apa-apa lah, agaknya kamu secepat mungkin ya merespon chattingnya dia gitu. Kalau kalian ini tuh sudah suami istri ya terutama. Kalau pacaran pun sebaiknya juga demikian ya. Kesian juga. Gitu loh. Apalagi yang di sini mari lihat energinya kamu kan juga masih mau ya dengan si seseorang ini. Gitu loh. Tapi bagaimana caranya? Bukan hanya sebatas mau sama mau ya di sini ya. Tetapi hubungan ini tuh berjalan dengan keadaan yang kedua belah pihak itu ya bisa bahagia, bisa tenang, bisa merasa nyaman. Nah, seperti itu. Ya. Jangan di bawah kondisi-kondisi yang tidak stabil. Gitu loh. Tidak stabil secara mental dan emosional atau sangat terganggu ya secara mental dan emosional. Seperti itu. Memang karena kamu memilih dengan dia, maka ya mau ndak mau ya tentang bagaimana kondisi dirinya juga itu tuh menjadi perhatiannya kamu. Gitu loh. Karena kebetulan kamu mau sama dia dan dia kondisinya ya begini orangnya. Bawaan itu tuh stres mulu, tak nyaman terus, tak tenang terus. Gitu. Bantu dia untuk melakukan terapi ya, terapi bagi ketegangan saraf-sarafnya dia ini. Misalnya nggak lucu juga kan kalau kamu menjalani hubungan sama orang yang tidak damai gitu loh jiwanya kan. Nanti jatuhnya hubungan ini tuh lebih banyak dramanya. Gitu loh. Bantu dia untuk sehat sekarang supaya kesehatannya dia itu tuh berdampak ya pada kelanggengan, kesejahteraan hubungan kalian ini. Gitu ya kalau Mari boleh kasih pandangan sama kamu. Karena kalau kondisinya kamu baik-baik aja nih kalau Mari lihat ya. Mungkin ketika kamu mendengarkan Mari ngomong orang ini stres, bahkan bisa depresi, bawaan tuh tidak tenang, tidak nyaman. Mungkin kamu aneh ya mendengarkan Mari ngomong kayak gini. Apa sih Ci? Perasaan aku ngerasa baik-baik aja kok hubungan kami. Iya, karena kamu itu tuh tanda petik ya, lebih sehat gitu loh dari pasangannya kamu ini. Kamu gak ketemukan ada masalah. Tapi kalau dia menemukan masalah dan tanpa sadar nyari masalah. Begitu. Ya, walaupun aneh menurut kamu bacaannya, tapi begitulah apa adanya. Demikian ya. Baik. Nah, jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, berikut Gemini, ada energi dari Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, kemudian masuk
Aquarius, Gemini, Libra ya. Dan Virgo menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.